Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama pengacara santuy. Di pagi hari ini kita akan membahas kasus hukum yang sedang viral, kasus hukum yang sangat sedang diperbincangkan di media pemberitaan di tengah masyarakat, yaitu kasus peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J, yang mana kasusnya sekarang sudah bergulir ke tingkat persidangan di pengadilan, yang mana para tersangkanya sekarang sudah menjalani proses persidangan, yaitu tersangka FS dan kawan-kawan. Nah, dalam persidangan ini FS serta tersangka lainnya itu didampingi dan dibela oleh para pengacaranya masing-masing. Tentu sudah tahu ya siapa saja nih pengacaranya FS, pengacaranya PC, pengacaranya Eliezer ya, Baradae, pengacaranya RR, kemudian KM. Nah, yang akan kita bahas, kenapa sih para pengacara tersebut mau membela para tersangka pembunuhan dengan cara yang keji? Apa sih yang dibela oleh para pengacara FS atau sebutlah Verdi Sambo dan kawan-kawan? Apa sih yang mereka bela? Karena di masyarakat banyak juga yang bertanya, Bang, itu kenapa sih para pengacara Verdi Sambo kok sudah jelas-jelas mereka orang jahat, melakukan pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain, kok masih tetap dibela saja? Begini teman-teman, di dalam sistem peradilan kita di Indonesia ini, kita menganut ataupun juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Nah, para pengacara dalam mendampingi klien yang berposisi sebagai tersangka, ya, maka dia akan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Maksudnya adalah seseorang atau orang yang diduga melakukan tindak pidana itu dapat dinyatakan bersalah, bisa dikatakan bersalah apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi harus menunggu dulu putusan hakim, putusan pengadilan yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang. Nah, itu adalah asas praduga tak bersalah. Kemudian para pengacara sebetulnya itu membela kliennya pada saat klien berposisi sebagai tersangka. Sebetulnya mereka bukan membela kesalahan dari para terdakwa. Sebetulnya para pengacara bukan membela kesalahan daripada para tersangka. Pengacara bukan membenarkan kesalahan mereka. Akan tetapi sebetulnya para pengacara yang berposisi menjadi penasehat hukum para tersangka ataupun terdakwa, mereka memiliki kewenangan. Mereka dibolehkan untuk membela mereka, para terdakwa dan para tersangka, karena mereka memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana mereka diberikan kewenangan untuk menjadi pembela, penasehat hukum, kuasa hukum dari kliennya. Dalam hal pidana, para pengacara dalam membela kliennya atau tersangka, mereka membela hak-hak si terdakwa, membela hak-haknya para tersangka untuk mendapatkan proses peradilan yang benar-benar adil. Jadi para pengacara itu untuk memastikan bahwa prosedur hukumnya berjalan dengan tepat sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan. Kemudian juga hak-hak si terdakwa dan tersangka terpenuhi. Misalkan berhak untuk didampingi pengacara pada tahap penyidikan, pada tahap persidangan. Kemudian juga membela apa yang menurut mereka diyakini kebenarannya. Kemudian juga memastikan tuntutan hukum yang dituntut oleh penuntut umum itu benar-benar adil sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.
oleh para terdakwa dan tersangka. Kemudian juga untuk memastikan bahwasanya pasal yang disangkakan atau yang didakwakan itu benar-benar pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan tersangka, sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangannya. Jadi teman-teman, apa yang dibela oleh para pengacara Ferdy Sambo dan kawan-kawan? Tentunya berdasarkan kewenangan advokat yang dibela para advokat, para pengacara tentu adalah hak-hak tersangka dan terdakwa untuk memperoleh proses hukum yang benar-benar adil, yang sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan, serta untuk memperoleh putusan yang benar-benar adil. Ya, jadi keadilan dalam proses sidang pidana tidak hanya untuk korban, tapi juga untuk pelaku, terdakwa, tersangka. Ya, salah satu keadilannya seperti ini. Si tersangka melakukan pembunuhan tapi tidak dengan direncanakan. Kemudian divonis oleh hakim dengan pembunuhan berencana. Ini tentu tidak adil bagi si tersangka atau terdakwa, karena dia melakukan tindak pidana pembunuhan bukan atas adanya rencana, tapi spontanitas karena membela diri. Nah, itu adalah contoh kewenangan advokat pengacara untuk membela hak si tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan keadilan hukum itu seperti itu misalkan. Ya. Tapi ada juga, Bang, itu mah karena dibayar mahal aja, miliaran dan lain sebagainya. Itu saya tidak bisa berkomentar. Ya, yang jelas saya hanya menyampaikan bahwasanya ya, yang dibela oleh advokat adalah hak daripada terdakwa dan tersangka untuk memperoleh proses peradilan yang benar-benar adil, untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, membela hak-haknya sebagai manusia, ya, untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam penegakan hukum. Jadi sebetulnya teman-teman bukan kejahatan si tersangka dan terdakwa yang dibela oleh si para pengacara, ya, bukan kesalahannya yang dibela, bukan membenarkan kesalahan. Tapi itu tadi yang saya sebutkan, mudah-mudahan bisa dipahami. Namun tentunya teman-teman memiliki pandangan yang berbeda. Silahkan sampaikan berkomentar di kolom komentar. Itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Selamat beraktivitas, semoga aktivitas teman-teman lancar, penuh berkah, amin ya rabbal alamin. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.